الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di awal tahun 2024 ini khatib ingin menyampaikan kepada kita semua tema khutbah kita hari ini, syarat menjadi orang yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar kehidupan kita selalu lebih baik dan menjadi yang terbaik. Andai kata kehidupan hari ini sama saja dengan kehidupan waktu yang lalu, sesungguhnya kita adalah orang yang merugi. Apabila kehidupan hari ini lebih jelek dari hari kemarin, kata Rasulullah, sesungguhnya kita adalah orang yang celaka. Maka orang yang dianggap beruntung apabila kehidupan hari ini, apabila tahun ini lebih baik dari hari kemarin atau tahun yang berlalu, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati. Demi masa, demi waktu yang Allah berikan kepada kita, ada kalanya waktu itu diberikan oleh Allah kepada kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dan rata-rata kehidupan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisaran maksimal 70 tahun. Itulah masa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka oleh Allah menyampaikan,
melihat karakteristik manusia, melihat sikap dan tindakan perbuatan manusia. Kata Allah, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang merugi. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita ingin melihat apakah kita ini menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah atau tidak. Yang kedua, kita ini berpotensi untuk berubah dari baik menjadi jelek, tetapi sebaliknya juga demikian, dari jelek bisa berubah menjadi baik. Allah katakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya manusia adalah sebaik-baik ciptaan. Tidak ada ciptaan yang melebihi baiknya daripada ciptaan manusia. Akan tetapi ciptaan yang terbaik itu dia bisa berubah menjadi makhluk yang hina dina. Dia bisa menjadi lebih rendah daripada ciptaan Allah yang paling rendah. Makanya bapak-bapak dan saudara-saudara, sebagai sebuah kodratnya manusia, sesungguhnya manusia tidak ada yang menginginkan yang terjelek. Tidak ada manusia yang menginginkan yang jelek. Akan tetapi cara pandang dan memahami untuk menjadi yang terbaik, itu yang sesungguhnya menjadi persoalan dalam kehidupan manusia untuk mewujudkan orang-orang yang terbaik itu. Setiap ayah dan ibu ingin anaknya yang terbaik. Setiap masyarakat menginginkan kelompoknya yang terbaik. Setiap pemerintahan menginginkan di bawah kepemimpinannya yang terbaik, dan seterusnya. Akan tetapi cara pandang dan memahami bagaimana mendapatkan yang terbaik, itulah yang menjadi catatan dan persoalan dalam kehidupan manusia. Ada orang yang mengatakan untuk menjadi yang terbaik, otaknya harus super jenius, IQ-nya harus tinggi. Untuk yang menjadi terbaik, dia harus keluaran sekolah yang favorit. Untuk menjadi yang terbaik, dia harus mendapatkan prestasi dan ranking yang baik-baik pula. Namun ternyata dalam kenyataannya itu juga tidak menjamin. Tidak menjamin otak yang baik akan menjadi orang yang terbaik dalam kehidupannya. Tidak selalu orang yang keluaran sekolah yang terbaik akan menjadikan alumninya menjadi orang-orang yang terbaik. Dan begitu juga ternyata tidak jaminan juga kalau seorang anak yang sekolahnya meraih prestasi terbaik, tetapi belum tentu dia menjadi orang yang terbaik. Itulah yang diungkapkan oleh peneliti di Amerika yang bernama Thomas J. Stanley, 100 kunci sukses untuk menjadi orang yang terbaik. Ternyata itu tidak jaminan. Otak yang tinggi, IQ yang tinggi hanya urutan 21, sekolah favorit hanya urutan 23, anak yang juara dari SD sampai perguruan tinggi, bahkan tamat dari perguruan tinggi dengan predikat summa cum laude, ternyata itu hanya urutan 30. Oleh sebab itu Allah menjelaskan, kalau ingin menjadi orang yang terbaik, atau ingin menjadikan keluarga kita yang terbaik, atau mendapatkan orang yang terbaik, diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa kata Allah? Wahai umat Islam, wahai Muhammad beserta seluruh para pengikutnya, sesungguhnya kalian
Sesungguhnya kamu, wahai umat Muhammad, wahai umat Islam, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan kepada manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya wahai umat Rasulullah, wahai umat Islam, kata Allah, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan kepada manusia sejak Nabi Adam alaihissalam sampai generasi yang terakhir. Tapi ada syaratnya, kata Allah. Ada 3 syaratnya. Selama, kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Selama kamu pertama ta'muruna bil ma'ruf, hidupnya selalu membawa kepada kebaikan. Tidak cukup hanya dirimu yang baik, kata Allah, hingga kamu dapat menjadikan orang menjadi baik. Ini syarat yang pertama. Kalau ingin menjadi yang terbaik, maka tidak cukup hanya kita yang baik, hingga kita berjuang untuk menjadikan orang baik pula. Sehingga inilah yang diungkapkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Ketika dia hadir membuat orang senang, ketika dia datang membuat orang bahagia, ketika dia tidak ada orang merasa kehilangan. Ini yang pertama. Karena kehadirannya selalu mendatangkan kebaikan-kebaikan dan selalu berjuang untuk menjadikan dirinya dan orang lain menjadi baik. Yang kedua, kata Allah, tidak cukup hanya berbuat baik. Syarat yang kedua, untuk menjadi orang yang terbaik atau mendapatkan yang terbaik, apabila orang itu tidak sekedar dirinya bebas dari berbuat kejahatan, tidak sekedar dirinya tidak berbuat maksiat, tidak hanya dirinya tidak berbuat zalim, tetapi dia berusaha menjadikan orang lain untuk tidak melakukan kemaksiatan, kezaliman dan kebatilan. Setiap ruang, setiap rongga yang akan mendatangkan kebatilan dan kemaksiatan itu ditutupnya rapat-rapat. Dia akan berjuang untuk itu. Sehingga tidak cukup dirinya yang tidak berbuat zalim, tetapi dia juga berusaha untuk menjauhkan lingkungannya, menjauhkan dirinya, menjauhkan keluarganya, menjauhkan masyarakatnya dari segala bentuk-bentuk kejahatan itu. Hari ini orang banyak mengeluh dan berkeluh kesah. Wahai Bapak, wahai Ustaz, wahai Buya, wahai para pejabat, bagaimana di tempat kami kok tidak bisa dihentikan berbagai kejahatan? Di depan kami ada masjid, di depan kami ada umat Islam yang akan melaksanakan ibadah, tetapi di dekatnya juga berdiri tempat-tempat kebatilan, tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat kezaliman. Ada orang yang mengatakan dia tidak pernah melakukan kejahatan, tetapi hari-harinya memfasilitasi kejahatan. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalimat dalam surat lain dikatakan oleh Allah, Ali Imran ayat 104 mengatakan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena menghadapi kemungkaran itu tidak gampang. Kenapa? Dia ternyata di tengah-tengah masyarakat kemungkaran itu juga memiliki organisasi yang hebat. Dia hebat. Makanya ketika satu persatu menghadapinya tidak bisa. Oleh sebab itu, begitu Allah mengangkat derajat orang yang berani memberantas kemungkaran itu, orang yang berani mencegah kebatilan itu, sehingga oleh Allah dimasukkan dia menjadi kategori orang-orang yang terbaik di mata Allah. Kenapa menumpas kemungkaran itu tidak gampang? Kenapa? Ternyata kalau sekedar mengajak orang ke masjid, mengajak orang berbuat baik, itu jauh lebih ringan ketimbang mencegah kemungkaran itu. Dan hari ini banyak sekali
yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang masyarakat seolah-olah tidak berdaya karena ada kekuatan yang secara nyata memfasilitasi berbagai bentuk kejahatan yang orang tidak bisa menghadapi dan memasukinya. Oleh sebab itu dikatakan oleh Allah, dengan apa bisa dicegah kemungkaran itu? Ketika syarat ketiga dimilikinya, wa tu'minu nabillah. Orang yang bisa berbuat baik dan menjadikan orang baik, orang yang bisa mencegah kemungkaran dan membebaskan lingkungannya dari kemungkaran, syarat ketiga dikatakan oleh Allah apabila dia memiliki iman yang kuat. Wa tu'minuna billah. Inilah yang diungkapkan dalam ayat lain oleh Allah. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa yang bisa melawan taghut? Siapa yang bisa melawan taghut? Kata Allah, yang bisa melawan taghut hanya satu. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan pernah kita bermimpi negeri kita jadi baik kalau dipimpin bukan oleh orang yang beriman kepada Allah. Jangan pernah keluarga kita menjadi orang yang terbaik kalau di rumah itu tidak dibangun nilai-nilai agama yang menjadi kekuatan untuk mencegah segala kemungkaran dan melahirkan sikap dan perilaku-perilaku yang benar dan baik itu. Ini yang dikatakan oleh Allah. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Ketika orang beriman ketika orang yang beriman, karena ada orang dia baik lalu berusaha mengajak orang baik, lalu ada orang dia tidak pernah berbuat jahat lalu dia berjuang untuk mencegah kejahatan tapi tidak beriman. Ketika dia tidak beriman, maka sesungguhnya dia berada pada tempat yang lemah. Ini diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Ketika orang hidupnya tidak dibimbing oleh nilai-nilai tauhid atas dasar iman kepada Allah, sesungguhnya mereka sedang membangun rumah laba-laba. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh itu adalah rumah laba-laba. Akan tetapi selama orang berpegang teguh dengan nilai-nilai agama, orang takut kepada Allah, orang beriman kepada Allah, maka sesungguhnya kata Allah, mereka adalah berpegang dengan tali yang amat kuat dan itu tidak akan pernah putus. Apapun godaan, apapun ancaman, kita mendengar ada anak yang bagus yang lahir dari seorang ayah yang hebat. Ayahnya mendapatkan tempat yang bagus dan pensiunnya pada tempat yang terhormat. Lalu dia dianugerahi oleh Allah seorang anak yang hebat. Lalu dalam perspektif pikirannya, anaknya akan bisa lebih hebat lagi daripada karir yang dimilikinya. Tetapi apa yang terjadi? Baru sepertiga jalan yang ditempuh oleh anaknya sudah terjatuh. Kenapa? Otaknya hebat, prestasinya bagus, tapi tidak dibentengi dengan keimanan. Ketika rayuan, ketika godaan, ketika ujian yang datang dari para taghut, inilah yang membuat orang menjadi tidak berdaya. Yang bisa melawan taghut hanya satu, kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bapak-bapak dan saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pertarungan taghut dengan mukmin semakin hari akan semakin hebat karena mereka akan mempertahankan eksistensi mereka masing-masing. Oleh sebab itu tidak tertutup kemungkinan ancaman moralitas, ancaman kezaliman, ancaman kemaksiatan semakin hari akan semakin dahsyat. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain kecuali membentengi diri kita, membentengi keluarga kita, membentengi bangsa dan negara kita dengan kekuatan-kekuatan iman dan nilai-nilai tauhid. Dan itulah yang bisa menyelamatkan diri kita, yang bisa menyelamatkan keluarga kita, yang bisa menyelamatkan masyarakat, bangsa dan negara kita, sebagaimana lahirnya Indonesia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pergantian tahun dalam Islam tidak disambut dengan gegap gempita, tetapi ketika tahun berganti Allah mengingatkan, wal tanzur nafsumma qaddamat lighad. Masing-masing kita diajak merenung, diri kita diajak merenungkan andai kata kesempatan akan berakhir, sejauh mana persiapan. Inilah yang diingatkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, hati-hati dengan Allah, karena hanya Allah yang tahu tentang perjalanan hidupmu. Tak satu pun orang yang tahu, termasuk istrimu, termasuk orang tuamu, apalagi atasan dan pimpinanmu. Tidak ada yang tahu. Yang tahu akan kehidupanmu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kamu akan berakhir, di mana kamu akan berakhir, dan bagaimana cara mengakhirinya. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah dengan kalimat, ya Allah, jadikan akhir hidupku menjadi orang yang husnul khatimah. Tetapi kita tidak tahu kapan akan berakhirnya kehidupan itu. Oleh sebab itu Allah mengingatkan, apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan. Apa gunanya? Satu, untuk mengujimu. Oleh sebab itu bapak-bapak, kita terlahir ke atas dunia ini untuk menghadapi ujian dari Allah. Salah satu ujian yang maha dahsyat itu adalah tauhid. Apa tauhid? Kemewahan, kemegahan, harta, materi, dunia. Inilah yang tauhid. Orang sering terjatuhnya di sini. Padahal oleh Allah, kekayaan, pangkat adalah ujian buatmu. Ketika kamu tidak hati-hati, itulah yang akan menjatuhkan. Yang kedua apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Engkau diciptakan oleh Allah, diciptakan kematian dan kehidupan. Allah ingin tahu mana di antara kalian, mana di antara kita yang terbaik amalannya. Untuk inilah yang seharusnya menjadi renungan oleh kita. Andai kata tahun ini tahun terakhir, mari kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang terbaik amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selebihnya tidak akan ada yang kita dapatkan kecuali kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mati, harta seluruhnya tinggal, kekayaan yang ada di rekening tinggal. Yang kita dapatkan tidak lebih kain kapan 3 sampai 5 helai. Itu kain kapan yang kualitasnya tidak lebih baik dari pakaian kita. Yang kedua, hari ini kita diidolakan oleh orang, kita dibanggakan oleh orang, punya sahabat yang banyak, punya teman yang luar biasa. Tetapi ketika kita mati, orang mengantarkan cuma sampai di atas pemakaman. Setelah kita dimasukkan ke liang lahat, seluruhnya orang pergi, termasuk istri dan anak-anak yang tercinta dan kita cintai.
Dengan siapa kita tinggal? Tidak ada yang menemani kita kecuali amalan kita. Mudah-mudahan Bapak dan saudara sekalian, mana tahu ini tahun terakhir kita, karena hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri kita menjadi yang terbaik, mendapatkan orang-orang yang terbaik dengan 3 klasifikasi tadi. Jadilah orang yang baik dan selalu mengajak orang kepada kebaikan. Yang kedua, tidak cukup hanya sekedar menjauhkan kemungkaran, tapi berjuanglah untuk bebasnya negeri ini dari segala kejahatan dan kemungkaran. Kuncinya, tidak akan ada kekuatan yang ada pada diri kita kecuali kekuatan iman, dan iman itulah yang akan mendorong kita menjadi baik, dan iman itu pula yang akan mendorong kita untuk meninggalkan dan berjuang untuk menghancurkan segala kejahatan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'alna minat tawabin, Allahumma ja'alna minat tawabin, Allahumma ja'alna minat tawabin, wa ja'alna minal mutatahirin, wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana zalamna, Rabbana zalamna, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar.